Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kembali kita melanjutkan pengajian kita kitab At-Turjumanul Mustafid atau kitab tafsir Baitawi Melayu yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf Syah Kuala. Malamnya halaman Lertuh 27 surat Al-Mu'minun mulai dari ayat 71 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Am tas'aluhum kharjam fa kharaju rabbika khair. Am tas'aluhum kharjam fa kharaju rabbika khair. Wa huwa khairur raziqin. Wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati tanakibun. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Walaqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Hatta
hatta idza fatahna alaihim baban dza adzabin syadid idza hum fihi mublisun. Shadaqallahul azim. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Dan jikalau diikuti oleh Quran itu segala hawa nafsu mereka itu, niscaya binasalah 7 petala langit dan bumi dan barang yang di dalamnya, yakni niscaya keluarlah ia daripada peraturannya yang dipandang ini, karena diperoleh tamanuk pada syekh itu, pada adat, tatkala berbilang-bilang yang menghukumkan dia. Jadi ayatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Qurannya diputrun oleh Allah sesuai dengan kemauan Allah. Hanajud Qurannya sesuai dengan kemauan daripada orang-orang kafir masanya ketika Qurannya diturunkan. Maka kepegah oleh Allah, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum, sengkiraji al-haqqunya ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Quran. Sengkiraji Al-Qurannya mengikut ahwa'ahum, kemauan-kemauan atau hawa nafsu mereka orang kafir. Lagi ayat yang kau likut, ya, lagi yang kau sampaikan ni dilikut, termasuk urenyan menuduh Allah mempunyai anak, malaikatnya anak inong Allah Ta'ala, maha suci Allah daripada tuduhan mereka itu. Seandainya Qurannya mengikut lagi hawa mereka itu, nyan niscaya binasalah 7 petala langit dan bumi dan barang yang di dalamnya. Bahkan jut ke laginya, karena hawa nafsu mereka itu hana taban mendu. Ya, nyona orang dua dro, si A ngon si B berbeda kemauan ji. Menyolhe dro, kalhe macam kemauan. Ya, bayangkan rame-rame masing-masing na kemauan dro. Nah, maka kepegah oleh Allah, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna.
Niscaya rusaklah langit, rusaklah bumi, dan rusak so mendong atau pemendong yang na di langit dan di bumi. Ya, bahkan karena terbit daripada aturan yang sebenarnya, aturan yang sebenarnya yang getanyo pandang jino, yang getanyo saksikan jino. Jadi kata bit kan menyimpang. Alamnya yang getanyo saksikan jino begitu teratur. Ya, mulai dari terbit matahari sampai terbenam, sampai terbit lam tengah begitu teratur. Ya, karena ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi seandainya Qurannya mau lagi, Qurannya ikut lagi kemauan awaknya, ya, termasuk dalam kemauan awaknya benar dua Tuhan. Allah disembah, berhala disembah. Cuma terkedina dua Tuhan, kombinasi alamnya laju. Ya, makanya nak kata-kata Syekh Abdul Rauf Buno yang kutip daripada bahasa Arab, tafsir Arab mungkin, karena diperoleh tamanu pada Syekh. Ya, ya, mana tamanuknya saling cegah mencegah. Ya, seandainya na dua dro yang menghukumkan, maka antara dua itu saling cegah mencegah pada sesuatu. Yang siro pujud, yang siro tu rela. Ya, kan? Yang dipujud li si A, direloh li si B, yang pujud li si B, direloh li si A. Maka han terjadi lagi wujud alam yang getanyo saksikan jino, membuktikan bahawa alam yang getanyo saksikan jino dari langit dan bumi dan pemendong yang na di keduanya nyan bukti bahawa Allah itu esa, Allah itu satu. Karena di ayat lain Allah Ta'ala nak berpegang, lau kana fihima alihatun illallah, seandainya pada keduanya, yakni langit dan bumi, Tuhan yang lain selain Allah, nyan la fasadata, niscaya binasalah langit dan bumi. Fasubhanallahi, maka maha suci Allah Ta'ala, Rabbil Arsy, Allah yang empunya arash, amma yasifun, daripada apa yang disifatkan oleh mereka-mereka orang kafir. Nah, di seandainya na Tuhan lain selain Allah, karena dua lafaz sadata, maka akan binasa langit dan bumi. Nah, maka Al-Quran itu tidak mengikuti ahwa'ahum, ya, kemauan mereka-mereka, tapi Al-Qurannya diturunkan oleh Allah, ya, adalah kebenaran dan sesuai lagi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal kepada Allah, atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun.
tetapi telah kami anugerahkan mereka itu Quran yang di dalamnya sebut mereka itu dan kemuliaan mereka itu. Maka adalah mereka itu daripada Quran mereka itu berpaling. Jadi kepegah oleh Allah, tetapi atainahum, kamu datangkan Qurannya, kamu anugerahkan kepada mereka bizikrihim, dengan menyebut mereka itu, dengan menyebut kemuliaan mereka itu. Ya, seandainya hurungnyan gepatuhi, geterima anugerah Quran tersebut, geikut pupu yang kau sampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, geimani, ya, ya, sungguh mereka itu akan merumpak petunjuk. Namun kenyataannya fahum an dzikrihim mu'ridun, maka mereka itu, ya, daripada sebutan mereka itu berpaling. Ya, yakni daripada Quran mereka itu berpaling. Haitim ikut Quran, haitim beriman, lagi ayat yang kau ikut. Kaijak dengar bacaan Nabi dan diakui dalam hati masing-masing bahawa nyan memang wahyu. Jadi nyan kon syair dan nyan kon karangan manusia. Nyan nyo ada lain you. Wahyu. Karena sebahagian mengerti, sebahagian hana dimengerti lah you. Tapi karena kesombongan, karena getakut ende gaduh pengaruh, menyegejak beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka itu berpaling, ya. Jadi arti berpaling hanali mengikut kepada Al-Quran. Ya, hana patih lagi berpaling. Hana patih hukum Al-Quran. Ya, Allah Ta'ala nak pegah dalam ayat yang lain, barang tiga so penanggakan yang berpaling daripada Al-Quran. Barang tiga so yang berpaling daripada Al-Quran, maka li'urungnyan nuqayyid lahu syaitanan. Berkali Allah akan kami biarkan bagi dia itu syaitan. Jadi syaitan akan fahuwa lahu qarin, akan kejadikan oleh Allah Ta'ala dan gebiarkan syaitannya menjadi teman akrab urungnya. Nya urung yang berpaling daripada Quran. Oh, hana patih li nya hukum Al-Quran. Hukum Quran hana sesuai li. Hana relevan. Masa jino. Maka watenya li Allah ke urungnya gebiarkan nuqayyid, kami biarkan lahu syaitanan, urungnya dikuasai oleh syaitan. Nah, kebiarkan urungnya dikuasai oleh syaitan. Nah, fahuwa lahu qarin, maka dia bagi syaitan adalah teman akrab, qarin, teman akrab, teman setia lagi. Jadi hohoija bapa didu jika selalu sajan syaitan, maka semakin
Jauh je daripada merumpak petunjuk. Kaji orang takalon lagi tanya urang-urang yang pakat robah Al-Quran, pakat macam-macam dipakat aju. Yang semakin jauh daripada kebenaran, makin trip, makin jauh, makin deh laju kepada oleh Allah. Kesalahan-kesalahan yang terjadi bak orangnya. Karena bunuh kagak perbiya oleh Allah sajan orangnya syaitan. Dan hanai piu-piu. Hanai piu-piu. Sehingga orang-orangnya benar-benar penanggakan semakin jauh. Menyolam ayat lain yang kaim katanya dengar. Kepegah oleh Allah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa man a'rada so mandang yang berpaling daripada zikri, daripada peringatan lu, daripada Al-Quran, kebuh makna li sebagian ulama. Man a'rada so mandang yang berpaling, dipelikut, hanai dengar, hanai peti, hanai ditaat. An zikri daripada Al-Quran, fa inna lahu, maka sungguh bagi urangnya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Jadi gerasakan lekomnya kehidupan komnyan di dunianya adalah dalam kesempitan. Udip komnyan sempit ju. Sempit rot rezeki, sempit pikiran, sempit hati. Dalam pendapat ulama tu buat sempit lam kuburan. Karena komnyan tidak mau mengikut Quran, berpaling daripada Quran. Cuma kiban maksud ngikut Quran begitu gak baca juga rokon menang. Al-Qurannya kagak tafsir oleh ulama. Oleh ulama kagak tafsir. Kemudian dari Al-Qurannya kagak tulis kitab-kitab. Ayat-ayat hukum dalam Al-Quran kagak kutip, getulis bagi kitab-kitab. Kemudian dijelaskan tafsirnya, dijelaskan dengan hadis oleh para ulama. Kemudian dijelaskan dengan kaul-kaul ulama. Sehingga katanya kontabut Al-Quran langsung tak acok laju pemahaman. Tapi dengan tak baca kitab dari yang ulama, yang di dalam kitab tersebut kagak tafsirkan ayat-ayat, hadis-hadis, maka sama dengan katanya katabut Al-Quran. Yang menan maksud. Jadi inti je, orang yang najak bet, orang yang jak tuntut ilmu agama, pukuhnyan untuk pelajaran yang kesampaikan, pelajaran tauhid, pelajaran fikih ataupun tasawuf, karenanya banlehnya sumber ji daripada Al-Quran dan hadis. Jadi punya handat tim jak beut, handat tim jak muruno, yang termasuk makna berpaling. Lebih mudah dah buka laju HP pupu yang perle nyan dah tulis laju. Enggak perle lagi katanya tentang musaji tata cara sembahyang sunat tahiyyat masjid, tinggal tulis laju. Tulis juga pun nambah HP, Google, tata cara salat tahiyat
Itu bit juga ro itu nah. Itu bit hadi-hadi. Ya, kah? Amai laju, temayang laju kah? Mah hana habis tingan ande bodoh HP dia ke. Kah? Nyan menyo getanyo hana tajak ba ulama, hana tajak muruno. Jadi dikhawatirkan ende yang katanya bubuknya salah. Kon hanje dah baca. Je dah baca itinan tapi tak pasti tiga de ba ulama. Jadi lamdonya urangnya sempit udip benar. Yang berpaling daripada Quran. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ura kiamat singoh kepegah oleh Allah. Kamu hasyar. Kamu kumpulkan orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran itu dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta kah? Nyoke yang terjadi buno terhadap orang-orang Mekah. Ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran yang disampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sebahagian daripada orang-orang Mekahnya kagak terima Al-Quran, kagak beriman, dan orangnya kagak bahagia hidup. Seumpama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi pekoncit nah yang bertahan daripada kafir-kafir Quraisy Mekah untuk tidak beriman bawadanya, malah mereka itu berpaling. Nyo disebabkan yang kemudian kesombongannya Abu Jahal, Abu Lahab. Dia kalau ni orangnya Abu Bakar kah berhasil, Abu Bakar kah senang, kah hayu, kah meninggalkan agama nenek moyang yang dibangga-banggakan oleh orangnya. Umar menanjit, kah senang udip. Bahkan si orangnya bertahan. Jawaban dia karena kesombongan. Kalau kebegah dia yati, penyakit embungnya payah, payah tak pada pegaduh. Iblis hana sujud ba Nabi Adam kalau lagi nyanyi aba was takbara, enggan ia, was takbara. Dari perayuk roy wa kana minal kafirin, dan adalah ia termasuk daripada segala yang ingkar kepada Allah. Kafir kau ya ingkar mana lagi? Dia iblis je ke kafir. Karena penyakit sombong bunuh. Karena merasa lebih hayu, lebih hawai, lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka berpalinglah mereka itu daripada Quran. Kemudian kepegahlah oleh Allah, am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin. Atau kau pintai daripada mereka itu upah yang telah kau datangkan akan dia daripada iman itu, maka upah Tuhanmu dan pahalanya dan rizkinya itu terlebih baik, dan yaitu sebaik-baik Tuhan yang menganugerahi rizki. Atau awaknya hai tem iman hai Muhammad gada tajak lake upah, am tas'aluhum kharjan,
gada tak laki ba urunyan akan upah. Ada ajakan gada kepada urunyan untuk beriman. Pu lagi nyan? Kata ente jawabannya tidak. Hana panena Nabi gejak laki upah terhadap dakwah Nabi, terhadap pengajaran Nabi kepada mereka itu. Hana. Maka kepegah oleh Allah, tentunya tidak. Nabi Muhammad hana gak laki upah. Bahkan maka upah Tuhanmu fakharaju rabbika khairun. Upah Tuhan kata, hai Muhammad, yakni daripada pahala dan rezeki lebih baik daripada upah mereka itu. Jadi Nabi hanya gak laki upah dakwah komnya, walaupun dituduh atau ditanyong oleh orang kafir Quraisy. Hai Muhammad, lagi ditanya oleh Utbah bin Rabi'ah, menyagata perle ke harta kamu sediakan. Menyagata perle ke darah baru kamu siap meminta darah baru yang lagak. Ya, perle kata. Pegah apa kamu? Yang B dakwahnya ya, tak sampaikan kepada kamu. Kamu lagi kajit piuh daripada mengajak kamu meninggalkan agama nenek moyang kamu. Kajit piuh Muhammad. Perle dana. Pegak proposal. Kamu beri. Perle darah baru kamu sediakan. Dan seterusnya. Jadi Nabi hana gelake upah. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Tidaklah kepegah oleh Nabi, wa ma as'alukum, tidaklah aku meminta kepadamu alaihi, atasnya memberi pelajaran, min ajrin, daripada ongkos. Hana laki ongkos. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tidaklah ongkos aku, tidaklah upah lunnya kecuali ada Tuhan po sekalian alam. Jadi Allah yang beri penanggakan upah kelun. Allah yang ju upah halal dek. Yang ju rezeki kelun. Anak lelaki buat kata. Kaji menyobat surat penanggakan. Buat surat Yasin. Kena kesebut ditidih kah? Penang. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wahum muhtadun. Ittabi'u, ikut olehmu, man la yas'alukum, orang yang tidak meminta kepadamu akan ongkos. Wahum muhtadun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi menyebut Yasinnya maksud you ikut Rasul, you ikut para Rasul, karena Rasulnya kemudian berdakwah menyampaikan pelajaran hanya kecil ongkos. Jadi kan mulai ayat wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a, dan datanglah waja'a min, daripada ujung kota, dan datanglah daripada ujung kota. Rajulu yas'a, sidra urang agam, yang berjalannya itu yas'a, tergesa-gesa.
Katruk teragam dari ujung kota dengan tergesa-gesa. Qala berkata ia, ya qaumi, wahai kaumku, ya qaumit tabi'ul mursalin. Wahai kaum lu, tak ikut kata para rasul. Jadi cerita iznan bahawa lam nanggronya kagak kirim li Allah para rasul. Maka li urang agamnyo gomnyan ga ajak urang-urang kota, urang-urang kampung nanggro gomnyan kepakat ikut para rasul tersebut. Hai jak tak ikut para rasul. Nyo memandum utusan Allah rasulnya. Ittabi'u ya qaumit tabi'u mursalin. Kaum lun ikut li kata rasul. So rasulnya yang ke ittabi'u man la yas'alukum ajra. Orang yang tidak meminta kepadamu akan ongkos. Dan mereka para rasul itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nyan ga aja ikut. Jadi ayat surah Yasin nyan menguatkan ada yang tanya pegah puno. Yakni para rasul itu tidak mengambil upah. Cuma pertanyaan ni, je cuma ada upah. Puno kan tidak mengambil upah. Je cuma ada upah. Nah, tabuh hadis disebutkan bahawa padu-padum dro sahabat Nabi gejak basabuh tempat. Jadi li sahabat Nabi nyan gejak laki nginap perkampungan sabuh suku. Laki nginap di tenang. Oleh urang-urang di sukunya tidak membolehkan. Jadi awaknya dipegah. Jangan pernah kita membiarkan orang luar masuk kampung udahnya. Nyan sahabat Muhammad doma. Beto kena. Di beto pada tempat adanya. Kau ji beju tempat pada tempat adanya. Jadi karena para sahabat Nabi nyan ditolak untuk menginap bab perkampungannya, maka gak pegot tu kemah di luar kampung gede, daerah Toto Krung gede. Karena memang mesti menginap hotelnya. Aku babineh Krung gede deh. Ke pasang ngongong kemah nginap. Tiba-tiba malamnya kejadian tu anak kepala sukunya disengat li binatang bisa. Tahu lagi dicoh le ulu tu bukan. Anak kepala suku dicoh le ulu. Jadi jak ubat tangkai raja nak boleh. Malah bisanya kayak PA dia bacu-bacut gaki yang kayak hijau. Sehingga yang kun dari kalangan sukunya taci laki tulung bak sahabat Muhammad. Kadang boleh sebab aku tanya kabeh usaha. Kabeh usaha. Kabeh mentencin. Kabeh mentencin dari bisahan. Ai betul. Pui dari bisa. Rai dari mentencin kenan. Menan mesti ji. Akhirnya karena memang kapani dan yang tulak bunuh sahabat Nabi Muhammad nginap di tenampi urenyan hanali kemari tepu, maka berdohlah pada badum dro jamuhu salah sidroi pada sahabat Nabi jak degenan ke baca Fatihah. Ke baca Fatihah. Ke pro itu nak baik kap li ulunya. Kemudian pulih.
Ya. Begitu pulih dijuk aju hadiah. Dijuk kameng. Di bahu juga kameng yang gede pakai mah. Kontrol pakai mah gede. Gesi terjadilah perbedaan pendapat. Jadi sebagian pegah hanya yang kong kaya publo Fatihah. Ya tukar kong kameng. Hanya lun hau baju ke sahabat lain. Kun sebagian sahabat yang lain lu baju. Jadi yang baju. Yang han. Hanya kong kata jak publo Fatihah kun li yang han ke. Ke yang ka baju katro. Yang han apa baju. Ke kadu kemudian. Baju pulain. Oh singoh wo lah na kameng sisa nyampu wo ke di Madinah. Ru Madinah langsung ge cerita ba Rasulullah pu kejadian yang sebenarnya. Maka masanya oleh Rasulullah gekeun ya gebegah ali Nabi wadanyan inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Ya, inna ya ahaqqa ma akhadtum, sesungguhnya barang yang patut gata cok upah yang ke daripada kitabullah. Ya, sesungguhnya yang paling patut cok upah yang ke bak kitabullah. Ya, menyoba bahasa lain na mentong kamengnya. Kan? Jadi dia cok. Maka oleh ulama yang membolehkan cok upahnya, dijadikan mengajar Quran itu gecok upah. Nya lempurna Quran kerana 20 juz. Biaya ji sekian, kebenar saja. Hingga terus buat jiname daripada mengajarkan Al-Quran. Maka intangnya boleh. Jadi ulama berpendapat boleh mengambil upah mengajar. Tapi nanti ulama yang mengadakan tidak boleh. Ya, berdasarkan yang kami sampaikan mono. Coba dalam ayatnya yang diceritakan tentang Rasul. Yang mana Rasul tidak mengambil upah atas dakwah dan pelajaran yang Gomnyan sampaikan. Ya, jadi baik sampai disangka oleh orang kafir bahawa Rasul perle kepada engkau lun kepada Nabi ba Allah Ta'ala wa ma as'alukum alaih, tidaklah aku mengambil padamu akan engkau atas pengajaran. Ya, in ajriya, ya, tidaklah ongkosku itu illa ala rabbil alamin, kata Tuhan seru sekalian alam. Ini hanya kecontoh kejuk pahala yang sangat luar biasa oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Ada manusia juk padumna. Gaji nyaureng wate ge ajarkan ge harap kepada engkau, maka liganya medeme ubi ge harapnya, menyegopnya ge ajarkan hana ge harap engkau, boleh jadi ganya medeme dua macam. Ya, medeme pahala dan medeme engkau. Lihat contoh mesti katanya guru-guru ngajar. Hijau gaji oleh pemerintah. Hana dah harap pahala na gaji murumpo penuh juga. Tata pihana. Tiba-tiba dalam bulannya mahana dia. Aneh je bulannya. Pakat demo dah ju. Terbit uban Aceh su baje seragam bu bungkus apa-apa. Plu i bageing demo. Kata li hek kamu mengajar bulan boleh anak tapu habis pahala. Habis man? Habis mandu. Ya.
Cuma tak demo je, tapi beda pahala. Beda ada gedanya begah, ada gedanya kerja. Ya. Cuma cik menan ke coba gedanya orang nan kah? Li bendaharai putelat-telat ju. Icah lah ju. Kata. Karena katanya pun kata harap-harap itinan kah? Kata harap-harap. Macam tak belum kot, tak mutang, tak kena ju tanggasan dalam bayu. Rupa je li bendahara tanggasan puja ke tangga tujuh. Mah Aisyah kah? Ya, jadi jangan uji katanya. Gadoh pahala di tinan. Lagi uji urang mu perang, Urang mu perang zaman ikhlas ke mu perang. Lawan Belanda, mu perang lawan Jepang. Aman. Pahala na kau cuma hana cahit. Hana meninggal dalam peperangan. Tiba-tiba oleh pemerintah ke menunjuk hadiah kah? Dia dah agak pemerintah. Kita tanya untuk sosok nama perang nyaman. Lengke menunjuk SKBT. Apa SKBT nyaman? Ke menunjuk SKBT. Kah ke tunjuk je jarah? Kai juk peng baca-baca apa kah? Maka nong tu urang. Yang kebik-kebik ke mu perang. Hane juk. Yang pura-pura mu perang. Kai juk maka kai syah orang je. Sehingga kejak juk bahkan tu SKBT gepeh ngomong meja. Ya, meno ke kupoh Belanda je mu kena. Ya, nyopo perle kupoh lau ri tidak. Sehingga hijau ke kau jangan ayo. Jadi kata ya, mau perang ke nyawa dile. Tebang hanai bayi. Dan ternyata SKBT-nya leleh bulan ni jo. Malahnya, kah hanai jo le. 50 put ribu tapo. Lego certuh 62 ribu nyo tak kalau SKBT jamun. Halanya hanai jo-jo le. Putuh silap ja lake ke di Bandar Aceh hanai jo-jo le. Pahala kah? Kabeh na cara memang kepu batu pahala katanya. Cik pancing-pancing bibinan. Ya, jadi para rasul hana keca upah. Tapi upah dari Allah Ta'ala. Faedah pada menyatakan ikhtilaf antara segala qari yang tiga pada membaca tahjurun dan wahwa yang telah tersebut itu. Adapun tahjurun itu, maka Abu Amrin dan Hafaz ittifaq keduanya atas membaca dia tahjurun dengan patah danya serta dhammah jimnya tahjurun. Ya, mbak ayat ikut mustakbirina bihi samiran tahjurun. Dan Nafi membaca dia tuhjirun dengan dhammah danya serta kasrah jimnya di da barih di hadapan barih kewing dan jim barih miyup. Maka adalah maknanya tatkala itu kami kata yang tiada sebenar-benarnya pada pihak Nabi dan Quran. Ya, ayat yang lalu. Dan adapun wahwa itu maka telah lalu kenyataannya wallahu a'lam. Ya, menurut riwayat Hafaz wahwa tapi nakira'ah lagi yang lalu ke berah wahwa dibaca dengan wahwa. Wahia dibaca dengan wahya.
Tapi menyekira'ah Asim, riwayat Hafaz, Mushaf, yang na bak gedanyo, nyan kon wahwa, pucit, wahwa, wahia, bacaan ni. Nyan, wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Dan bahwasanya engkau niscaya engkau menyeru mereka itu kepada agama Islam. Kebit-kebit gada hai Muhammad, ongko hana dacok. Lom gada betul-betul tak ajak mereka itu penduduk Mekah ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, yakni kepada agama Islam. Jadi lagi yang keperintah oleh Allah, dakwah li Nabi, mulai daripada keluarga yang pun Islam, yang pun beriman kepada Nabi adalah dari kalangan urinong pun, yakni Siti Khadijah. Hanya yang pun tak beriman. Adanya dari kalangan orang agam yang pun punya sahabat adalah Abu Bakar. Punya dari kalangan orang agam yang ubid, Sayyidina Ali. Jadi orang-orang yang awal-awal damong Islam, termasuk dari kalangan hamba sahaya Zaid bin Harisah. Dari kalangan hamba saya Zaid bin Harisah. Dari kalangan urinong Ummu Aiman. Ummu Aimannya hamba sahaya ayah Nabi. Hamba sahaya ayah Nabi yang getemani mak Nabi Siti Aminah melahirkan Nabi. Hingga sampai rayuk Nabi. Bahkan Nabi katanya na gepip susu ba Ummu Aiman. Na gepip susu. Nama komnyan Barakah. Gepip susu Nabi. Dan komnyan karena keturunan orang Habsyi, orang hitam. Ummu Aiman. Waktu Nabi ke ajak lima komnyan ziarah bak makam ayah ke. Maka untuk kedih mak Nabi sakit dan meninggal di Abwa. Maka Nabi gewa kena Mekah dengan Ummu Aiman. Luar biasa Nabi sayang kepada Ummu Aiman. Orang hitam kulit hitam, orang Habsyi. Demikian juga Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisahnya gomnyan bersama dengan keluarga bak tabuh wate gejak bak tabuh pekan, tabuh kampung. Tiba-tiba itamong tu perampok lang kampungnya, dicok harta, diculik orang inong dan anemit. Maka Zaid bin Harisah wadanya dicok li perampoknya di meu pekan, pasar ungkas. Pasar ungkasnya pasar budak. Ya katanya dia publo hewan ke dia utibre Rabu. Gede me. To gede ibu blo geblo lah oleh sepupu Siti Khadijah. Kemudian gejuk ke Siti Khadijah. Waktu Nabi katanya berkahwin dengan Siti Khadijah, maka ke hadiah li Siti Khadijah
Zaid bin Harisah kepada Nabi SAW. Oleh ayah dan mak dan keluarga daripada Zaid bin Harisahnya, dia minta ha neng. Ya minta. Akhirnya merumpak rumah Nabi. Maka gelake tebuh oleh keluarga abang Nabi. Gekun le Nabi terserah Badro. Jadi oleh Zaid bin Harisah dia kepegah le ayah menjak tebuh. Hang getim. Lun ayah baik, lun bahina saja Nabi Muhammad. Hang getim tebuh. Kaje ke budak ke budak ke dia. Lun baik ni tebuh. Ha, kamangat ha hudib dalam keluarga Nabi Muhammad. Dodo ke pemerdeka oleh Nabi pernah ke angkat sebagai anak angkat Nabi kebunan Zaid bin Muhammad. Alanya keputusan ayat oleh Allah dilarang untuk adopsi anak dengan menisbahkan anaknya kepada urangnya. Tabuh nan katanya hang beri. Je cho anak angkat tapi bebu nisbah kepada katanya tapi nisbah kepada ayah roy. Maka kembalikan demah. Ya, kemudian kawin li Nabi dengan Zainab binti Jahshin. Hana trip masa titun, hana bertahan karena Zaid dari keturunan urang hana budak. Sementara Zainab bibi Nabi Umaymah binti Abdul Muttalib. Keturunan urang na lah. Maka tidak sekufu, tidak setara. Keji bubar. Duda Zainabnya berkahwin dengan Nabi oleh Allah. Disebut dalam Al-Quran dan disebut nama Zaid dalam Al-Quran. Hana sahabat lain yang disebut nama dalam Al-Quran. Yang ke Zaid. Ya. Jadi Zaid bin Harisah disebut nama dalam Quran. Menyebut yang kaitrun nama becut. Karena dari nama Zaid bin Muhammad kaji ke Zaid bin Harisah kembali. Maka kamari trun matabak becut. Kemudian gomnya pisah dengan urinang. Tapi tiba-tiba oleh Allah ke pemulia gomnya disebut nama dalam Al-Quran. Kemudian Zainab mengkawin dengan Nabi dan Zaid mengkawin dengan Ummu Aiman. Karena Nabi pernah kekun tim mengkawin dengan urindangnya asal syurga. Yang Ummu Aiman pun mak susu Nabi pun. Mengkawinlah Zaid bin Harisah dengan Ummu Aiman. Berarti kita bayangkan lidahnya pada Ummu Aiman. Urang katuha lah. Karena mak susu Nabi. Mengkawin dengan Zaid. Yang umurnya di bawah Nabi. Pernah angkat ke anak angkat Nabi. Tapi karenanya dilaksanakan oleh Rasulullah. Zaidnya sami'na wa ta'na. Taat dan patuh. Dia katanya mungkin kata pelung. Kata pok tamai-tamai juga dia. Tapi dia gatu li Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Ummu Aiman asal syurga, Zaid pi urang lebih asal syurga. Maka lahirlah anak bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaidnya adalah panglima perang yang umur 17 tahun diutus oleh Nabi untuk memerangi Romawi. Ya, 17 tahun umur. Yang Usama bin Zaid. Dia ke panglima perang. Diutus oleh Nabi Yujak Unanggro Cam modelnya. Untuk dia pentakut Romawi menjelang wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyan cara dakwah Nabi. Jadi kan kurang kaya Nabi ke dakwah. Jadi termasuk keluarga, termasuk budak, hamba sahaya rumah dan cukup berhasil.
pendidikan dakwah Nabi yang Nabi sampaikan. Karena Nabi hanya mengharap upah daripada manusia. Tapi Nabi mengharap upah daripada Allah Ta'ala. Ya, maka ya, dakwah yang lainnya ke yang menghasilkan, yang menyukseskan, ya, yang buat dampak yang sangat luar biasa. Tapi punya orang ke dakwah ke harap upah daripada manusia, nyan biasa ji hana kebit-kebit. Hana kebit. Ngajar ji nya hana kebit-kebit. Ya, rut semangat dek. Lah ai dah gaji bit hat. Ana ibu dari roji sampai orangnya. Laginya laju. Gua habis bulan ke habis gaji, ya. Jadi hana serius. Hana mengkebit-kebit. Maka tidak membuahkan hasil pun. Padahal dia gedi walaupun ubi gaji dan semubut atau tak ngajar kebit-kebit. Maka jud anak-anak min katanya cerdas yang kena hasil dia. Kecerdasan mereka itulah yang membuat ya kelebihan nanti ke katanya sendiri. Mau yang ada kebit-kebit, boleh. Ya, pada tak fikir, gimana? Katanya hanya membuahkan hasil. Karena bunda mengharap bak manusia. Mudah-mudahan katanya para pendidik, gure-gure, dengku-dengku yang mengajar, mudah-mudahan mengajar dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga upah adalah upah yang diberi oleh Allah semata-mata. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.